Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku coy. Tentunya di konten bukan react dulu. Untuk sementara kita nggak konten react dulu coy. Hari ini kita masih membahas di seputaran pekerjaan. Apalagi kalau bukan security, karena itu profesi aku. Tapi kayaknya kurang afdol kalau kita nggak pakai baju security. Jadi kita ganti dulu aja ya coy. Oke, jadi udah ini. Sementara kita pakai ini dulu ya untuk pernik-perniknya nanti itu nggak jam kerja soalnya. Oke cuy, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, penuh murah rezeki. Terus untuk lamaran kalian yang masih belum diambil sama HRD, yang masih tertahan, semoga cepat diambil dan cepat dipanggil ya cuy. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa? Jadi ada dua ya, tapi kayaknya kalau kepanjangan satu aja dulu kita bahas. Jadi aku pernah dapat pertanyaan di komentar di YouTube shop aku lagi. Jadi dia pernah nanya masalah tinggi cuy, tinggi badan itu berapa kalau untuk masuk diksar ya, bukan di pekerjaan dulu. Dia nanyanya untuk diksar dulu, itu aku lihat kemarin. Jadi dia nanya untuk diksar itu tingginya berapa bang gitu. Oke, jadi aku ceritain dulu. Yang jelas aku ngambil dari pengalaman aku dulu lah. Kalau yang aku lihat sih, kalau untuk tinggi kalau untuk di diksar itu nggak terlalu diperhatiin sih. Mau tinggi kalian 160, 165 itu masih diterima cuy. Yang penting kalau di diksar itu kita bayar aja udah gitu loh. Nah jadi yang jelas kita sampai sana kita bawa ini ya, bawa perlengkapan lah, kayak pakaian segala macam. Terus untuk administrasinya kayak KTP, ijazah itu perlu sih. Yang paling perlu uang itu udah harus ada ya. Jadi gitu untuk di diksar. Kalau untuk masuk diksar itu tidak terlalu dipentingkan soal tinggi cuy. Jadi mereka terima aja. Jadi waktu itu aku pernah lihat tinggi, kalau tinggi aku sekitar 169 ya. Jadi waktu di sana bahkan ada yang jauh di bawah aku cuy, malah ada yang 160, ada yang lebih di bawah lagi cuy. Bukan aku menghina, tapi emang kayak gitu faktanya. Jadi mereka kalau soal tinggi itu mereka terima aja cuy. Nah masalahnya di mana? Masalahnya itu nanti di pekerjaan. Kalau kita udah selesai diksar, kalau orang diksarnya itu bisa dibilang nggak terlalu mikirin kita, tapi kita juga harus mikirkan setelah kita selesai diksar. Nah masalahnya kalau kita udah selesai diksar, kalian pasti tahu dong kalau pengen masuk perusahaan itu banyak syaratnya cuy. Nanti di lowongan itu pasti ada tinggi sekian ya, minimal 168 atau 170, itu udah standarnya segala perusahaan. Terus pengalaman itu udah pasti jadi permasalahan sih sekarang. Pengalaman paling nggak minimal setahun atau 2 tahun itu pasti ada di poster lowongan biasanya ya gitu. Jadi permasalahannya kalau kita udah selesai diksar sih. Jadi saran aku, kalau kalian pengen masuk ke dunia security coy, lebih baik kalian lihat dulu kondisi kalian cari dulu, kalian ulik dulu. Ini kalau jangan kalian cari syarat untuk masuk diksarnya, kalian lihat syarat untuk masuk perusahaannya aja dulu, karena perusahaan yang lebih penting. Nanti kita udah selesai diksar, tahunya di perusahaan kita malah nggak cocok sih. Misalnya tinggi kita buatlah sekitar 165, karena itu di bawah standar sih kalau untuk perusahaan. Di diksar kita diterima, tapi setelah selesai diksar nanti mau ngelamar kerja, nah syaratnya itu harus 168, kan jauh tuh di luar ini. Ya itu udah pasti nggak diterima sih cuy, apalagi kita belum ada pengalaman.
Nah di situ kenanya di perusahaan kita, pas ngelamarnya itu kita kenanya cuy. Jadi sebelum kalian pengen diksar, kalian pikir dulu matang-matang lah. Kalian lihat dulu syarat untuk masuk pekerjaan di dunia security itu syaratnya apa, tingginya berapa, pengalamannya gitu. Nanti sayang uangnya cuy, kalian harus mikirkan itu juga, karena kan nggak semua orang punya uang ya. Orang yang kalau pengen kerja ya udah pasti mereka lagi nggak, maksudnya mereka lagi ya butuh kerja untuk hidup. Kalau orang udah banyak duit ya ngapain kerja gitu loh. Jadi ya itu sih saran aku, kalau bisa sebelum kalian pengen masuk ke dunia security, kalian ulik dulu security itu gimana. Kecuali ya cuy, kecuali sekarang kan lagi zamannya ini nih. Nah, dengan begini ya kayaknya masalah TNG itu nggak terlalu jadi problem yang besar cuy ya. Apalagi di daerah ya gitulah ya, nggak usah kita sebut lah daerahnya cuy, tapi itu yang lagi trennya sekarang cuy. Nggak penting pengalaman, nggak penting tinggi, yang penting ini gitu. Kalian, dan yang parahnya cuy, itu biasanya kita ngeluarin duit lebih banyak lagi, modal banyak sih memang ya. Kalau kerja kita lama cuy, ini bisa kerja cuma sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan cuy. Karena aku udah pernah lihat sih dari kawan-kawan aku cuy, parah sih orang yang pakai duit gitu, yang pakai sogok gitu. Dan nggak usah lah kalau bisa. Jadi ya gitu, kalau bisa ulik dulu dunia security itu kayak apa. Jangan langsung terjun, jangan langsung pengen diksar, karena kawan aku banyak juga yang gitu sih, pengen diksar ya. Tapi sekarang ya masih belum kerja, karena mereka nggak lihat kondisi mereka. Lihat, kalau bisa sih ya perhatikan kondisi kalian juga sih, tinggi gitu ya. Nanti kasihan kaliannya juga sih, atau orang tua kalian ngeluarin duit banyak buat ngedapatin KTA atau ijazah yang nggak berguna nantinya. Ya jadi nggak berguna cuy, karena nggak bisa kepake, masalah di tinggi gitu. Ya, jadi itulah sedikit informasi dari aku cuy, semoga bisa diambil intinya aja. Mohon maaf kalau aku nggak terlalu pandai ngomong. Oke, jadi itu pesan aku. Thanks for watching bro, semoga kalian terhibur, semoga kalian dapat pelajaran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Salam hormat. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.